Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring IPA. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sehat walafiat, walaupun di rumah saja kita belajarnya. Gimana hari ini? Sudah sarapan belum? Kalau belum, sarapan dulu. Biar pelajaran yang nanti Ibu ajarkan ini bisa masuk. Sudah sarapan? Kalau sudah, siapkan bukunya, buku tulis, alat tulisnya, LKS-nya dipegang. Ya, sudah siap? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Kita mulai ke pelajaran kita yaitu di bab 2. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup itu, kita termasuk manusia makhluk hidup bukan? Manusia itu termasuk makhluk hidup. Hewan, tumbuhan itu adalah termasuk makhluk hidup. Nah, bagaimanakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, apa perbedaannya antara makhluk hidup dan benda? Perbedaannya, makhluk hidup ini dia menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala kehidupan. Sedangkan benda tidak menunjukkan gejala kehidupan. Nah, bagaimana ciri-ciri makhluk hidup ini? Secara umum, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8 cirinya. Yang pertama, dia ada bernafas. Apa itu bernafas? Menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. Apa fungsinya si oksigen ini? Oksigen yang dihirup ini digunakan untuk proses pembakaran sari-sari makanan menjadi energi. Jadi makanan yang kita makan setiap harinya untuk dirubah menjadi energi sehingga kita bisa mengerjakan tugas, jalan-jalan. Energinya itu dapat dari mana? Dibakarnya dari sari makanan dan dibakar oleh oksigen. Nah, bagaimana reaksi respirasinya? C6H12O6 atau glukosa ditambah oksigen akan diuraikan menjadi H2O, CO2 dan energi. Nah, energi ini nanti akan dipakai untuk kita kalian bisa menulis, main HP, jalan-jalan, marah-marah. Nah, itu adalah energi yang tadi dari makanan dan ada oksigen yang membantunya untuk bisa merubah dia menjadi energi. Nah, CO2 ini nanti akan dikeluarkan oleh manusia atau hewan. Itu adalah yang pertama, bernafas. Yang kedua dia adalah memerlukan nutrisi. Jadi untuk mempertahankan hidup, menghasilkan energi, pertumbuhan, serta mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, yang memerlukan nutrisi ini dari makhluk hidup ini ada makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri dan ada yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang bisa menghasilkan makanannya sendiri yaitu adalah tumbuhan hijau. Disebut juga sebagai makhluk hidup autotrof. Autotrof itu yaitu dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian manusia dan hewan disebut makhluk hidup heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup, tumbuhan atau hewan lainnya. Jadi yang tumbuhan hijau disebut autotrof, manusia dan hewan disebut heterotrof. Itu yang kedua. Jadi satu bernafas,
kedua memerlukan nutrisi, yang ketiga adalah bergerak. Apa itu bergerak? Perubahan posisi baik seluruh tubuh maupun sebagian karena adanya rangsangan. Nah, ada gerak tumbuhan dan juga ada gerak pada hewan. Gerak tumbuhan terbatas dan tidak mudah diamati karena tidak menggunakan alat gerak seperti halnya hewan. Nah, ini misalnya nih adalah apa nih, tumbuhan putri malu. Ini adalah tumbuhan Venus. Jadi kalau putri malu bila disentuh akan mengutuk. Ini Venus ini apabila ada serangga yang masuk maka dia akan menutup. Kemudian gerak pada hewan mudah diamati karena hewan biasanya dapat memindahkan seluruh bagian tubuhnya dengan bantuan otot dan tulang. Contohnya misalnya ini macan tutul. Nah, dia adalah sedang bergerak. Jadi yang ketiga adalah bergerak. Yang pertama apa? Nah, yang pertama bernafas, yang kedua memerlukan nutrisi, yang ketiga bergerak. Kemudian yang keempat apa? Ciri-ciri dari makhluk hidup. Tumbuh dan berkembang. Apa itu pertumbuhan? Yaitu pertambahan massa dan volume yang tidak dapat balik atau irreversible dan dapat diukur kuantitatif. Maksudnya irreversible ini adalah kalau kamu sudah besar balik lagi kamu jadi bayi, bisa nggak? Nah, itu namanya adalah, kalau tidak bisa berarti itu namanya adalah irreversible. Dan dapat diukur, misalnya kamu tingginya dari bayi sampai sekarang berapa tingginya, kan bertambah, mungkin kamu berkurang. Jadi itu makanya dapat diukur namanya kuantitatif. Dan apa perkembangan? Perkembangan ini adalah perubahan menuju kedewasaan dan tidak dapat diukur atau kualitatif. Perkembangan ini maksudnya perubahan menuju kedewasaan. Kamu yang tadinya tidak mengerti apa-apa jadi mengerti. Kamu yang tadinya tidak paham tentang makhluk hidup jadi paham. Nah, itu namanya bisa merupakan perkembangan. Nah, contohnya seperti ini. Pertumbuhan ini ya, berarti ini pertumbuhan. Dari kecil, SD, SMP, kemudian jadi besar. Nah, ini berarti bisa diukur kuantitatif. Ini juga kuantitatif pertumbuhan. Itu yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang pertama bernafas, kedua memerlukan nutrisi, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang. Yang kelima itu adalah berkembang biak atau reproduksi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Berkembang biak ini bertujuannya yaitu untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Jadi setiap makhluk hidup ini dia akan berkembang biak. Nah, reproduksi ini dapat terjadi secara seksual, generatif, maupun secara seksual, vegetatif. Nah, ini adalah contoh dari reproduksi secara vegetatif. Jadi, pohon pisang ini kan dia langsung dari tunasnya tumbuh lagi yang baru, pohon lagi yang baru. Kemudian bawang, dari tunas juga. Nah, kemudian ini adalah reproduksi secara seksual generatif, jadi menghasilkan anaknya itu dengan cara perpaduan antara sperma dan sel telur. Itu adalah yang kelima, berkembang biak. Yang keenam itu adalah peka terhadap rangsang. Itu adalah kemampuan menanggapi rangsangan, namanya disebut iritabilitas. Jadi iritabilitas, peka terhadap rangsang. Ini contohnya misal nih, ketika nih tumbuhan putri malu ini belum disentuh dia masih mengembang. Ketika sudah disentuh dia akan menutup. Makanya disebut peka terhadap rangsang. Yang ketujuh, beradaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Adaptasi itu ada 3. Itu ada nih contoh dari adaptasi morfologi, yaitu bentuk luarnya.
berbeda-beda. Ini ada paruh elang. Kemudian ini adalah adaptasi fisiologi. Ini adaptasi tingkah laku. Ini adalah bunglon yang akan menyerupai daun kering. Jadi seperti ini bunglonnya. Ini adalah punuk unta ya, untuk menyimpan kantong air. Jadi selama dia di perjalanan di padang pasir, dia bisa tahan berhari-hari tidak minum karena disimpan di sini. Nanti ada mekanismenya. Jadi ini adaptasi morfologi, ini fisiologi, dan ini adalah adaptasi tingkah laku. Yang terakhir, yang ke-8, mengeluarkan zat sisa. Jadi zat sisa merupakan zat yang tidak terserap atau tidak digunakan oleh tubuh. Misalnya manusia itu apa? Mengeluarkan air seni, air kencing. Nah, itu adalah zat sisa. Kemudian ketika kamu mengeluarkan keringat, itu adalah zat sisa juga. Nah, kalau di tumbuhan ini namanya gutasi atau embun, mengembun. Nah, ini dia adalah zat sisa dari tumbuhan. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu secara umum ada 8. Lanjut. Sudah ciri-ciri, kita ke klasifikasi makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup itu namanya klasifikasi. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Jadi ciri-cirinya yang dimilikinya sama, berarti dia masuk ke kelompoknya. Dikelompok-kelompokin seperti itu maksudnya. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Misalnya yang pintar, yang sedang, yang agak nggak pintar gitu. Nah, misal itu adalah berarti klasifikasi. Nah, apa tujuannya dari klasifikasi makhluk hidup ini? Adalah untuk mempermudah mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Makanya dibuatlah klasifikasi. Nah, dasar klasifikasi ini adalah persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup dasarnya. Jadi kalau dia samanya disatukan di satu kelompok yang sama. Nah, orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus tahun 1707 sampai 1778 berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Nah, kalau Linnaeus ini memperkenalkan melalui sistem tata nama ganda makhluk hidup. Namanya adalah binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur. Nah, urutan takson pada makhluk hidup nih, jadi regnum dunia, bahasa Inggrisnya kingdom. Kemudian divisi atau filum, divisio atau filum, klasis, kelas, ordo, bangsa, family, suku. Kemudian genus, marga, spesies, jenis. Nah, urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Jadi divisi kingdom, divisi atau filum, kelas, bangsa itu ordo, family suku, genus marga, spesies itu adalah jenis. Itu adalah urutan takson ya. Namanya adalah takson. Jadi divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies itu namanya adalah takson.
Nah, aturan tata nama ilmiah berdasarkan sistem tata nama ganda, yaitu nama ilmiah makhluk hidup terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan genusnya, kata kedua menunjukkan spesies. Kata pertama diawali huruf besar, kata kedua diawali huruf kecil. Penulisannya dengan dicetak miring atau digaris bawahi. Contohnya misalnya nama ilmiah papaya yaitu Carica papaya. Maka ini adalah dia yang garis miring, kemudian atau yang digaris bawahi. Jadi huruf pertamanya adalah dari kata pertama harus huruf besar. Kemudian ini berarti yang Carica ini berarti dia adalah menunjukkan genusnya. Kemudian papaya ini berarti menunjukkan spesies. Jadi di garis miring, ini di garis bawahi atau dia dicetak miring. Kalau kamu ngetiknya di komputer enak bisa garis miring. Tapi kalau misalnya kamu tulis tangan ribet, mendingan di garis bawahi. Nah, bagaimanakah tingkatan takson dalam sistem klasifikasi? Nah, Carolus Linnaeus membagi makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu dunia hewan, animalia, dan dunia tumbuhan, plantae. Jadi yang ada cuma hewan dan plantae. Dunia hewan, jadi urutan taksonnya adalah kingdom, phylum, klasis, ordo, family, genus, spesies. Kemudian kalau dunia tumbuhan, kingdom, divisi, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Jadi bedanya antara hewan dan tumbuhan ini, kalau hewan phylum, kalau tumbuhan di divisi, sisanya adalah sama ya. Jadi di bedanya di phylum dan divisi. Jadi hewan ini phylum, kalau tumbuhan divisi. Ingat ya, hewan itu phylum, tumbuhan divisi. Nah, jadi hewan itu phylum, tumbuhan di divisi. Semuanya sama, kelas, ordo, family, genus, spesies, kingdom ya. Jadi bedanya hewan ini phylum, tumbuhan, divisi ini adalah tingkatan taksonnya. Nah, ini adalah klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Ada kingdom Monera, Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan ada kingdom Animalia. Jadi 5 kingdom, ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Itu menurut Robert H. Whittaker. Jadi membagi makhluk hidup dalam 5 kingdom atau kerajaan. Jadi ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan ada Animalia. Kamu baca di LKS halaman 32 sampai 39. Baca ya. Halaman di LKS ini ada ya, LKS halaman 32 sampai 39, dibaca ya. Itu adalah 5 kingdom. Nah, 5 tadi yang animalia ini dibedakan lagi, ada hewan tidak bertulang belakang, namanya avertebrata. Di avertebrata ini ada porifera, ada coelenterata, ada vermes, ada molluska, ada arthropoda, ada echinodermata. Nah, kemudian kalau hewan bertulang belakang, vertebrata, tadi yang hewan tidak bertulang belakang, avertebrata. Ini hewan bertulang belakang, vertebrata, dibedakan lagi jadi 5 kelas. Ada fishes, ikan, amfibi, hidup di 2 alam, reptil, melata, aves, burung, dan ada mamalia, hewan menyusui. Jadi animalia ini ada invertebrata atau avertebrata, sama aja. Kemudian ada vertebrata. Jadi invertebrata ada protozoa, porifera, coelenterata,
Helminthes, Nematelmintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Dan kalau vertebrata ada fishes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, contohnya klasifikasi hewan. Misal kucing, kingdomnya Animalia, filumnya itu adalah Chordata, kelasnya Mamalia, bangsanya Carnivora, sukunya Felidae, marganya Felis, jenisnya Felis catus. Kemudian belalang, kingdomnya Animalia atau kerajaannya, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, bangsanya Orthoptera, sukunya Locustidae, marganya Cystocerca, dan jenisnya Cystocerca americana. Harimau, kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, bangsanya Carnivora, sukunya Felidae, marganya Felis, jenisnya, nama hewannya berarti adalah Felis tigris. Kucing Felis catus, belalang Cystocerca americana. Ini adalah contoh klasifikasi hewan atau taksonominya. Contoh klasifikasi tumbuhan. Kentang, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Solanales, familinya Sapotaceae, genusnya Solanum, spesiesnya Solanum tuberosum L. Jadi nama si kentang, nama latinnya ini adalah Solanum tuberosum L. Nama ilmiahnya. Kemudian padi, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Monocotyl, ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Oryza, spesiesnya, nama spesiesnya adalah Oryza sativa. Jadi itu nama ilmiah dari padi, Oryza sativa. Kelapa, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Monocotyl, ordonya Arecales, familinya Arecaceae, genusnya Cocos. Nama latin kelapa adalah Cocos nucifera. Jagung, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Monocotyl, ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Z, spesiesnya berarti nama latin dari jagung ini adalah Zea mays. Kemudian apel, kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Rosales, familinya Rosaceae, genusnya Rosidae. Nah, nama latinnya dari apel adalah Pyrus malus. Ini adalah nama-nama contoh taksonomi atau klasifikasi ya. Jadi dari kingdom sampai spesies ini namanya adalah taksonomi. Jadi nama latinnya kentang itu berarti Solanum tuberosum. Padi Oryza sativa, kelapa Cocos nucifera, jagung Zea mays, apel Pyrus malus. Ya, itu nama latin dari masing-masing yang di sini ya. Itu nama latinnya. Kalau ditanya misalnya bagaimana klasifikasi tumbuhannya, berarti klasifikasinya adalah yang dimulai dari kingdom sampai ke spesies, itu namanya adalah taksonominya atau klasifikasinya. Nah, bagaimana kita menentukan misal ada kunci determinasi atau kunci dikotom? Apa itu kunci determinasi? Ini adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berbeda.
berlawanan ya. Itu adalah kunci dikotomis. Nah, bagaimanakah cara menggunakan kunci determinasi? Yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan, yaitu misalnya nomor 1A. Kemudian cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Misalnya apa yang diamati makhluk hidupnya? Cocokkan dengan kalimat yang ada di kunci determinasi. Jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, maka harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya pernyataan tadi 1A, kita mulai dari 1A tidak sesuai, maka beralihlah ke pernyataan 1B. Kemudian jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Misalnya tadi 1B sesuai, maka tulis 1B, catatlah nomornya. Lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Jadi itu adalah cara menggunakan kunci determinasi. Jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Berarti nggak usah dilihat lagi. Jadi si 1A jangan ditulis. Berarti tulisnya pertamanya adalah 1B itu ya. Kemudian nanti lanjut ke yang 2A, 2B. Yang mana yang cocok? Misalnya 2A, 2B-nya enggak, berarti 1B, 2A. Nah, seperti itu cara menggunakan kunci determinasi. Begitu seterusnya hingga diperoleh nama famili, ordo, kelas, dan divisi atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Jadi kalau divisi ini adalah untuk tumbuhan, filum untuk hewan. Ingat ya. Jadi taksonominya. Contohnya, misal ini adalah yang kita cari adalah si jagung. Tumbuhan, pertama ini 1A-nya. Tumbuhan dengan ciri batangnya termasuk dalam batang tidak sejati atau tidak memiliki tubuh yang menyerupai batang. Tumbuhan dengan batang sejati atau memiliki tubuh yang menyerupai batang. Nah, berarti kalau jagung itu batangnya seperti apa? Kan dia batangnya sejati ya, menyerupai batang. Berarti dia nomor 2 pertamanya. Kemudian pada batang tidak ditemukan pembuluh. Nah, pembuluh ini adalah yang mengalirkan dia air, kemudian sari-sari makanan, itu fungsinya pembuluh di tanaman ini, di tumbuhan. Nah, pada batang terdapat jaringan pembuluh. Nah, berarti yang nomor 4 ini. Kemudian tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan berbunga atau memiliki organ yang berfungsi seperti bunga. Ya, pada daun terdapat bintik kuning atau coklat, jika ditekan akan keluar serbuk kecil. Nggak ada. Ini di jagung tidak ada. Berarti ini adalah dari tumbuhan paku. Pada daun tidak ditemukan adanya bintik kuning atau coklat. Nah, berarti yang ini 8. Kemudian tumbuhan tidak dengan bunga sejati. Pada ujung ranting atau ketiak daun terdapat badan berbentuk kerucut yang menghasilkan bakal biji. Ini namanya adalah gimnosperme. Tumbuhan dengan bunga sejati dan tidak mempunyai organ berbentuk kerucut pada ujung atau ketiak daunnya. Nih berarti ini yang jagung ya. Kemudian berakar serabut, berakar tunggang, batang berongga itu padi, batang tidak berongga itu adalah jagung. Bunga berbentuk kupu-kupu itu kacang, bunga berbentuk trompet terong. Berarti ini sampai sini aja ya. Jagung ini berarti 14.
yaitu adalah kalian bisa lihat contohnya itu di LKS. Kalau misalnya kalian kurang jelas, bisa lihat di LKS halaman 3940 kunci determinasi ya. Atau misalnya kalian kurang jelas lagi, ulang-ulang lagi aja video ini ya. Ya, ini adalah contoh kunci determinasi dari jagung. Ya, mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita lanjut ke mikroskop. Menurut bahasa Yunani, mikros artinya melihat. Mikroskop diartikan sebagai alat untuk melihat benda kecil. Benda kecil tersebut dilihat dengan cara diperbesar ukuran bayangan benda tersebut hingga berkali-kali lipat dari ukuran sebenarnya. Penemu mikroskop ini adalah namanya Antony van Leeuwenhoek. Fungsi mikroskop itu apa? Untuk melihat serta mengamati objek-objek yang memiliki ukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang, alias maksudnya mata telanjang itu tidak dengan bantuan apa-apa. Nah, macam-macam mikroskop ini ada mikroskop monokuler, jadi cuma punya satu lensa okuler. Mikroskop binokuler mempunyai dua lensa okuler yang dapat digunakan oleh kedua mata secara bersamaan. Mikroskop elektron merupakan jenis mikroskop dengan bekerja dengan menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Nah, ini adalah bentuk dari mikroskop yang di sekolah. Jadi lensa objektif ini lensanya satu aja. Lensa okuler ini nih. Lensa objektif yang di sebelah sini nih, yang ini ada 3. Yang besar ada yang dari yang kecil sampai ke perbesaran yang besar. Nah, ini ada tabungnya, skrup, pengaruh kasar, halus, dan ada pegangannya. Dan ada penjepit preparatnya ini untuk melihat nanti bendanya. Ada spesimen nih, spesimennya di sini. Ini adalah meja preparatnya. Ini ada lensa kondensor. Dan ada iluminator bias kaca. Dan ada diafragma. Ini ada dasarnya. Nah, bagian optik mikroskop ini untuk membuat proyeksi bayangan benda di mata kita ada lensa okuler, lensa objektif, reflektor, dan ada kondensor. Ini adalah bagian optik. Dan bagian mekaniknya itu sebagai penunjang bagian optik. Ada tabung mikroskop, revolver, penjepit objek, diafragma, meja objek, dan ada lengan mikroskop. Kalau kalian mau lihat lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat di LKS halaman 41 ya. Nah, apa fungsinya masing-masing? Ada kaki mikroskop dan ada sendi inklinasi atau skrupnya. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya ya. Ini bisa kamu lihat nanti kalau lebih jelasnya itu di LKS halaman 42 ya. Ini ada lensa okuler, fungsinya lensa yang berhubungan dengan mata ya. Dan ada lensa objektif, diafragma, cermin, cermin datar, cermin cekung. Kemudian ada yang bagian mekaniknya ada tabung mikroskopnya. Dan meja, sediaan meja, klip, penjepit objek, lengan mikroskop, pemutar halus, pemutar kasar, kondensor. Jadi kondensor ini untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Jadi kamu kalau mau lihat lebih jelasnya lagi, kamu baca di LKS halaman 42 ya. Dibaca terus di situ ada gambarnya juga. Nah, ini fungsi-fungsinya kamu baca. Kemudian ini tabung.
Kalau kurang jelas, kamu baca di LKS halaman 42 ya, mikroskop. Ya, semangat belajar ya di rumah, walaupun di rumah saja, jangan sampai putus asa. Semangat terus, semangat belajar. Semangat belajar. Sampai bertemu kembali. Semangat belajar ya, sampai kita bertemu kembali. Nah, kalian tugasnya itu kalian membaca ya halaman 32 di AKS, halaman 32 sampai 39 sama halaman 42 tentang mikroskop ya. Kalau tidak paham bisa bertanya langsung. Kalian membaca saja ya minggu ini. Sampai bertemu kembali insya Allah di pembelajaran selanjutnya. Utamakan sehat dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Dan ingat kewajibannya, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan ya. Berdoa sama Allah supaya diberikan kecerdasan, diberikan taufik dan hidayah untuk bisa terus belajar, mencerna pembelajaran ini walaupun di rumah saja ya. Sampai bertemu kembali insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.